dan pikirannya berada dalam kesempurnaan, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin ya saya menggantikan Ustadz Miftah memandu acara pagi ini. Ya, mohon maaf bila nanti kurang berkenan ya. Baik, kita awali ya kajian pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita Ustadz Happy Andi. Ahlan Ustadz. Ahlan Ibu Mariana ya. Ya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Akhirnya kita baik Ustadz, untuk kajian pagi ini membahas tentang sahabiyah ya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Insya Allah tentang Bunda Khadijah ya. Mungkin tidak berlama, langsung saja diserahkan kepada Ustadz untuk memaparkan kisah beliau ya, walaupun mungkin di antara kita sudah mendengar atau membaca sekilas barangkali ya. Mungkin ada masih yang belum tahu barangkali ya, sisi-sisi yang lain barangkali. Ya, mangga lebih jelasnya kepada Ustadz dipersilahkan. Oke, baik, bismillah. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para peserta kajian, rahimakumullah, Ustaz Miftah, Ibu Mariana, serta yang lainnya, ada beberapa belas partisipan yang tergabung di aplikasi Zoom, atau yang mungkin nanti akan lihat tayangan ini di aplikasi YouTube atau yang lainnya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali bisa bersua walaupun lewat online ya. Alhamdulillah bisa hadir. Saya mohon maaf, baru balik banget dari umroh jam 3 dini hari tadi nyampe rumah ya. Jam 3 habis subuh salat sebentar dan bisa aktivitas lagi insya Allah dalam kondisi sehat, alhamdulillah, berkat doa jemaah sekalian. Sampai nanti jam 10-an mungkin lewat sedikit kita akan membahas ya, serial orang-orang mulia sekitar Rasulullah dari kalangan para wanita. Ya, secara personal saya punya stok agak banyak ya. Karena dulu pernah nulis buku judulnya 101 wanita teladan di masa Rasulullah. 101 wanita teladan di masa Rasulullah. Bukunya gede, tebal ya, terbitan Rabbani Press. Tapi saya pun sekarang nggak ada stoknya, jadi habis. Saya tanya ke penerbit, belum cetak ulang ya. Saya mungkin dalam akhir tahun ini mau ultimatum ya. Kalau mereka nggak mau nyetak lagi, saya mau cetak sendiri. Seperti buku saya 101 Sahabat Nabi, karena Pustaka Al-Kausar sudah memberikan lisensi kepada saya, kemudian saya cetak lagi. Kemungkinan buku 101 wanita teladan Rasulullah atau kisah sahabat ini mungkin sedang saya proses gitu ya untuk cetak ulang sehingga bisa dinikmati oleh yang lainnya ya. Serial para akhwat, para wanita di masa Rasulullah ini sama pentingnya ketika kita membahas para sahabat dari kalangan laki-laki. Karena peran mereka dalam perjuangan Rasulullah SAW itu tidak bisa dinafikan. Malah nomor satu. Jadi kalau ada yang mengatakan
orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, ya bukan Abu Bakar Siddiq, tapi Khadijah Al-Kubra, ya, istri Rasulullah ini. Ya. Beliau orang yang pertama kali masuk Islam, memberikan dukungan yang sangat besar terhadap Rasulullah. Dan yang seperti ini ya tidak sedikit. Nanti ya setelah ini kita akan mengupas khusus mungkin seri istri-istri Rasulullah, termasuk diantaranya Sauda binti Zam'ah, Aisyah, Hafsah, dan seterusnya. Ya. Nah ini alasan pertama mengapa kita membahas wanita-wanita mulia ini yang hidup di masa Rasulullah, agar kita bisa mengetahui peran mereka. Yang kedua jemaah, dari mereka lah ya, kita juga mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah. Bahkan diantaranya ada Aisyah yang meriwayatkan kepada kita ya hadis paling banyak diantara para wanita waktu itu. Kalau Khadijah tak sempat karena keburu meninggal ya, nanti kita akan ceritakan. Nah sehingga mengenal para sahabat ini penting, sama pentingnya kita mengenal para sahabat juga. Nah secara definisi itu maknanya sama. Jadi sahabat atau sahabiat adalah man laqiya Rasulullah, yang ketemu Rasulullah. Siapapun ketemu Rasulullah, baik laki ataupun perempuan. Kalau yang perempuan bisa istrinya, bisa putrinya, bisa anaknya, bisa putri sahabat atau istri sahabat. Ya. Laqiya Rasulullah, ketemu Rasulullah, wa aslama, ya, wa aslama, dan masuk Islam. Ya. Dan Khadijah ini masuk Islam pertama. Wa tufiya al-Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Nah, inilah definisi ta'rif tentang as-sahabah atau sahabiat. Ya. Nah, ini alasan yang kedua ya, untuk apa kita mengenal para sahabat ini, agar kita bisa mendapatkan inspirasi, bukan hanya inspirasi, tapi mereka menjadi jembatan bagi kita mengenal Rasulullah. Ya, bayangin, kalau kita tidak mengenal Aisyah, ada berapa banyak ribuan hadis yang gugur, kita tidak bisa lihat. Karena dari mereka kita bisa mengetahui Islam. Ya. Nah, apalagi istri Rasulullah. Ya. Mereka lah yang tahu persis kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi mandi. Itu siapa yang tahu? Ya istri Rasulullah. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya dalam training dan seminar-seminar keluarga, saya bilang kita para ayah ini ya, harus mencontoh Rasulullah yang mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang yang terbaik dengan keluarga. Mengapa kita harus berbuat baik terhadap keluarga? Karena mereka adalah corong. Mereka adalah humas. Mereka adalah PR. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada istri kita, maka istri kita ini akan menjadi PR kita, menjadi humas kita. Dia akan menyampaikan ke yang lain tentang kita. Jadi baik dan buruknya kita itu di mata orang lain itu kan bisa jadi tergantung kepada keluarga kita. Ya. Nah Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengambil keteladanan itu ya dari lisan, dari penuturan istri-istri beliau, orang-orang dekat Rasulullah SAW. Ya. Nah, di hadapan kita adalah Khadijah Al-Kubra, Khadijah binti Khuwailid, ya, radhiyallahu anha. Khadijah ini saya izin share sebentar supaya kita fokus pembahasannya. Ya, lebih dekat dengan Khadijah. Khadijah ini jazakumullah adalah istri Rasulullah SAW yang beliau nikahi. Dan selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikah dengan siapa. Ya. Sepanjang bacaan saya, mungkin buku yang ini mungkin adalah buku yang relatif lengkap yang menulis tentang Khadijah. Khadijah itu Ummul Mukminin, judul aslinya. Abdul Mun'im Muhammad, itu dibikin penulisnya ya. Jadi khusus membahas tentang Khadijah dengan detail sekali ya. Khadijah itu Ummul Mukminin nazarat fi isyraqi fazil Islam. Demikian judul aslinya ya. Diterjemahkan dengan The True Love Story of Muhammad. Kisah cinta asli Muhammad SAW. Mulai dari siapa dia, lalu kemudian keluarganya siapa dan seterusnya ya. Nah, yang menarik jemaah,
Khadijah ini selain pengusaha, dia dikenal dengan At-Tahirah ya. At-Tahirah. Saya ada pengalaman sedikit di tahun mungkin 2017-2018an, sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, pernah untuk yang kesekian kalinya ya ngajak beberapa anak muda jamaah umroh untuk naik ke Gua Hira. Ya. Maka berangkatlah kami dari hotel waktu itu sekitar Masjidil Haram ya menuju ke Gua Hira pakai taksi. Ya, karena lumayan jauh. Maka kami naik taksi, saya duduk di depan ya, di samping supirnya sebelah kiri, harapkan supir sebelah kiri ya. Nah, teman-teman yang lain di belakang. Sambil mengisi waktu perjalanan, saya ngobrol dengan supir ini dan ada hubungan dengan kajian kita. Apa kata beliau? Apa kata saya? Saya bilang, "Anta Makkiyun," Anda orang Mekah, saya bilang. Nanya ke supir. Dan ini jarang-jarang orang Mekah jadi supir. Biasanya orang Bengali, Pakistan, Bangladesh biasanya. Itu yang banyak jadi supir taksi. "Anta Makki," saya bilang. "Anda orang Mekah?" Kata dia. Nah, dengan bangga dia menjawab, "Ana Makkiyun Quraisy wa min at-Tahirah." Ini kalimatnya ya. Ana Makkiyun ya. Kemudian Quraisy wa min at-Tahirah. Ya. Makkiyun orang Mekah. Dia penduduk asli Mekah. Wa Quraisy berasal dari Quraisy. Masih berdarah Quraisy. Nah, kalimat terakhirnya mungkin kalau orang nggak tahu, mungkin bingung. Wa min at-Tahirah. Ya. Dan dari keluarga yang suci. Nah, maksud at-Tahirah ini bukan makna keluarga yang suci saja, tapi ini istilah untuk menyebutkan bahwa laki-laki yang jadi supir itu adalah masih berdarah Khadijah. Masih keturunan Khadijah. Bisa jadi dari anak suami yang pertama atau mungkin anak suami yang kedua. Yang jelas keturunan Khadijah ini disebut dengan Bani Tahirah. Ya, Bani Tahirah. Yang dulu ya bahkan ketika Rasulullah hijrah itu tinggal di Madinah karena mereka ikut hijrah juga. Ya, jadi ikut hijrah juga dan keluarganya ini yang disebut ini ya dari suaminya ini ya bukan dengan Rasulullah ya. Sebab kalau dari Rasulullah nanti urusannya bukan Bani Tahir lagi tapi sudah Habib. Karena menjadi keturunan Rasulullah ya. Kalau ini kan enggak. Jadi keturunan Khadijah dengan Rasulullah itu tidak disebut dengan Bani Tahirah enggak, tetapi disebut Habib atau keturunan Rasulullah yang bermuara pada Hasan dan Husain saja gitu kan. Karena tidak ada putra Nabi yang lain yang mendapatkan keturunan kecuali Hasan dan Husain. Tapi dari istri yang suami yang sebelum Rasulullah yang masuk Islam semua, Nabi punya 3 anak tiri ya, Hindun, lalu satu lagi siapa namanya? Kok saya lupa, nanti ada pembahasannya. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah menikah 2 kali dan punya anak 3 orang. Ya. Nah, mereka inilah keturunannya disebut dengan Tahir. Ana Makkiyun Quraisy wa min at-Tahirah. Saya katanya orang Mekah, masih ada darah Quraisy dan keturunan Tahirah, keturunan Khadijah dari suaminya sebelum Rasulullah SAW. Jadi begitu mulia wanita ini sampai kemudian keturunannya disebut dengan Bani Tahirah, keturunan wanita yang suci. Insyaallah ya. Ini dikenal di Madinah. Ya, waktu itu ya, setelah Rasulullah wafat, mereka tetap bangga dengan keturunan tersebut dan nyaris semuanya adalah orang-orang yang terpuji ya. Oke, baik. Khadijah ini jamaah termasuk wanita mulia yang disebutkan dalam hadis. Ada 4 wanita paling baik di surga di dunia. Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asia. Ya. Khadijah, Fatimah, Maryam. Maryam ini Ibnu Batul ya, ibunya Isa, ibu Isa alaihissalam namanya Maryam, Sayyidah Maryam. Dan Asia binti Muzahim ini istri Firaun yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim pada ayat terakhir ya. Setelah daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan susnya. Nah, wanita yang disebut dengan imra'ah Firaun ya, perempuannya Firaun ya. Ini ada istilah sendiri kalau zaujah dengan imra'ah gitu ya. Nah, imra'ah Firaun itu disebut dengan Asia.
4 wanita ini disebut dengan wanita mulia di dunia dan akhirat. Nah, dalam hadis yang lain juga Nabi menyebutkan ya Rasulullah, kata Khadijah, kata Jibril ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaihi salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhab fihi wa la nasab. Jadi suatu saat malaikat Jibril ini datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, kata Jibril ini, hadhihi Khadijah, Khadijah ini adalah wanita yang atat ma'aha ina'un fihi idam, yang datang bersamanya ina, wadah, fihi idam, di dalamnya ada lauk atau ta'am, atau makanan, atau syarab, atau minum. Fa idza hiya atatka, nanti kalau Khadijah ini datang menemuimu, kata Jibril, faqra alaihi salam mir rabbiha, sampaikan salam dari Tuhan. Jamaah ini kebanggaan tersendiri Saya pernah mendapatkan salam dari gubernur. Itu bangganya luar biasa Jadi dulu beberapa teman ketemu Pak Aher, gubernur Jawa Barat dulu sebelum Kang Salim begitu ngaku dari Bogor, oh dari Bogor. Mana Ustadz Happy gitu kan. Dijawab oleh teman-teman, ada nggak ikut. Kemudian kata Pak Aher, Kang Aher, sampaikan salam untuk beliau. Jadi dan sampaikan ke saya. Jadi waktu itu ada kebanggaan tersendiri gitu walaupun bagi kita sama saja, tapi ada kebanggaan mendapatkan salam dari pejabat. Itu luar biasa Apalagi dapatkan salam dari Jokowi misalnya, dapat salam dari Anies Baswedan atau Ganjar atau siapapun atau Prabowo. Saya harus sebutkan satu-satu ini biar imbang biar tidak dianggap berpihak. Nah, jadi apalagi ini salam dari Tuhannya. Faqra alaihi salama mir rabbiha. Sampaikan salam kepadanya mir rabbiha, dari Tuhannya. Wa minni, dan dariku. Masya Allah. Ini salam dari Tuhannya Allah dan dari malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin, dan berilah kabar gembira bi baitin, bahwa Allah telah menyiapkan baginya bait, rumah fil jannah. Min qasabin wala sakhabin fihi wala nasab, di mana di surga tersebut tidak tidak rusak dan bertaburan mutiara dan berbagai kenikmatannya yang lainnya Nah, Khadijah ini jamaah masih berdarah Quraisy, bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW pada kakek mereka kalau kita lihat sebentar yang bernama Qusay Jadi mereka masih ketemu satu kakek namanya Qusay. Rasulullah itu dari kabilah Bani Hashim. Rasulullah dari kabilah Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Khadijah itu dari kabilah Bani Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Ini jadi di Makkah waktu itu ada 10 kabilah terkenal. Antara lain kabilah Bani Hashim, kabilah Bani Umayyah, kabilah Bani Asad, kabilah Bani Zuhrah. Nah, ibunya Rasul itu dari kabilah Bani Zuhrah, kabilah Bani Taimi, ini keluarganya Abu Bakar Siddiq. Jadi baik Rasulullah dan Khadijah termasuk kabilah terkemuka di Mekah, termasuk Khadijah. Nah, Khadijah ini ya Allah, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau pernah menikah 2 kali. Dalam buku ini juga disebutkan yang suami pertamanya adalah Abu Hala. Abu Hala bin Zurara At-Taimi. Nah, makanya tadi saya baru ingat namanya, nama anak tertuanya itu namanya Hala. Hala. Maka dipanggil dengan Abu Hala. Abu Hala An-Nabashi. Jadi nama asli An-Nabashi, panggilannya Abu Hala karena bapaknya, anaknya namanya Hala. Nah, Abu Hala ini wafat, meninggal dunia dan melahirkan atau anak dari Abu Hala ini. Khadijah melahirkan anak Hindun dan Hala. Hindun dan Hala. Kata Hindun ini bagi bangsa Arab bisa laki bisa perempuan. Jadi dan ini laki-laki. Jadi
Ini anak Khadijah dengan suami yang pertama, yaitu Abu Hala, yang melahirkan Hala perempuan dan Hindun laki-laki. Nah, setelah Abu Hala ini wafat, meninggal dunia, maka Khadijah kemudian menikah lagi dengan seorang terkemuka dari kabilah Bani Makhzum. Kalau Abu Hala ini dari kabilah Bani Taimi, keluarganya Abu Bakar Siddiq. Keluarga Abu Bakar Siddiq. Nah, suami yang kedua namanya Atiq bin A'id Al-Makhzumi dari kabilah Bani Makhzum. Ini kabilahnya Abu Jahal. Kabilahnya Khalid, ya. Dari kabilah Makhzum. Bani Makhzum itu kabilahnya Khalid bin Walid. Kabilahnya ibunya Umar, ya. Kalau Umar sendiri dari kabilah Bani Adi. Nah, dari pernikahan yang kedua ini, suami yang kedua ini, Khadijah memiliki seorang anak perempuan dan kembali dinamakan Hindu. Ya, dinamakan Hindu. Nah, mereka yang kemudian dikenal dengan Bani Tahir. Ya. Ini keluarga Khadijah dari dua suami yang pertama sebelum dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, Khadijah dikenal sebagai pengusaha karena ayahnya Khuwailid itu memang pengusaha. Kabilah Bani Asad juga terkenal sebagai pengusaha. Dan Khadijah ini termasuk sedikit di antara wanita yang menjadi pengusaha. Karena umumnya pengusaha waktu itu adalah laki-laki. Makanya mengapa bangsa Arab sebagian kalau diberi kabar idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau dikasih tahu bahwa anak lahir perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ya, jadi mukanya merah padam gitu, gelap hitam gitu ya, menunjukkan dia tidak suka. Nggak suka kalau anaknya lahir perempuan. Mengapa? Karena anak perempuan itu nggak bisa diajak bisnis. Nggak bisa diajak menjadi tentara. Tidak menjadi kebanggaan. Nah, jadi umumnya yang menjadi pengusaha umumnya adalah laki-laki. Nah, karena itu di antara yang sedikit itu adalah Khadijah. Ya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kok bisa? Ya bisa, gitu ya. Apalagi dia memiliki kemampuan untuk itu. Nah, ini juga menjadi penjelasan bagi kita bahwa dalam ranah tertentu gitu ya, wanita itu bisa memberikan perannya. Ya, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu termasuk orang yang sangat berpikiran moderat, mengatakan bahwa menyekolahkan anak untuk tingkat yang tinggi sampai tingkat tinggi itu penting, sama pentingnya kita menyekolahkan anak laki-laki. Malah kata beliau, ada beberapa profesi yang malah ya fardu kifayah hukumnya ya, bagi perempuan. Ya. Misalnya kedokteran itu harus ada wanita yang jadi dokter gitu ya, apalagi yang ngurusi kehamilan ya, dokter kandungan. Masa laki-laki dokter kandungannya, mesti perempuan bagus ya. Nah, tak terkecuali bisnis. Nah, bisnis ini kata Yusuf Qaradawi termasuk ranah yang boleh digarap oleh para wanita. Ya. Malah saya pernah bikin buku judulnya Wanita Pun ya, boleh berbisnis judulnya. Wanita pun boleh berbisnis. Jadi saya sebut dalam kajian-kajian ekonomi ya, dan keluarga, justru ketika kita belajar kepada Khadijah, kita cerita tentang Khadijah sambil mengambil inspirasi. Ya. Ini kita jangan cerita doang, tapi bagaimana bisa mengambil ibrahnya ya. Jadi belajar dari Khadijah bahwa menjadi pengusaha bagi wanita itu penting dan bagus. Bahkan dalam tanda kutip, mohon maaf, kita bisa beda pendapat sesuai dengan kasus gitu ya. Jadi jangan dinyeralkan. Bahkan dalam kondisi tertentu, menjadi pengusaha bagi para wanita itu lebih bagus daripada menjadi karyawati. Sebab menjadi karyawan, ya, dia punya jam kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore misalnya. Maka dalam kurun ini dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia kerja ke orang. Dia kerja, apalagi PNS biasanya, kerja-kerja di lembaga-lembaga pemerintahan yang dia harus on time, tepat waktu gitu ya, dan habis nggak ada waktu lagi, gitu ya. Dia tidak bisa dalam kurun waktu tersebut pasti tidak bisa ngurus anaknya gitu kan, tidak dia bisa menyiapkan apapun di keluarga karena harus digantikan oleh peran pembantu, gitu kan. Tapi sebaliknya, ketika dia menjadi pengusaha, maka dalam kurun jam 7 sampai jam 5 itu dia masih sangat mungkin melakukan pekerjaannya yang sebenarnya gitu kan, memperhatikan keluarga, anak-anak dan seterusnya. Nah, sementara dia bisa tetap menggeluti dunia bisnisnya, apalagi sekarang ya, bahwa dunia bisnis itu bisa dilaksanakan secara online, bisa dibantu dengan kecanggihan teknologi dan seterusnya. Nah, jadi
Ini mungkin bisa salah satu pola pikir kita ya, jadi pertimbangan lah gitu ya. Jadi dengan belajar dari Khadijah bahwa menjadi pengusaha itu atau dengan menjadi pengusaha, dengan berbisnis, berdagang, perempuan akhwat muslimah, para bunda bisa melakukan banyak hal ya, dengan penghasilan yang tak terbatas. Kalau jadi karyawan itu kan ada gajinya ya, tapi kalau menjadi pengusaha nggak ada batas itu ya, bisa disesuaikan dengan kemampuan dan waktunya ya. Baik, nah inilah Khadijah, pengusaha terkenal, dan Rasulullah juga demikian. Jadi kalau kita bicara tentang awal pertemuan Khadijah dengan Rasulullah ini, motifnya, spirit utamanya itu sama-sama pengusaha. Ya. Ini cinta mereka ini kalau boleh di-quote-kan gitu kan, dari bisnis melahirkan cinta, gitu ya. Jadi kan beda-beda tuh pasangan suami istri kan, kisah pertemuan mereka kan unik. Jodoh itu kan misterius. Jodoh itu misterius. Ada yang kalau dulu ya di sinetron kan tabrakan, bukunya jatuh, barang jatuh, kemudian kenalan gitu ya. Ada yang salah WA misalnya, ada yang mungkin dipasangkan, dijodohkan ya, ada yang macam-macam lah ya, ada yang teman kuliah ya, ada teman kerja. Nah, Khadijah dan Rasulullah ini teman bisnis, rekan bisnis. Jadi dari stafnya yang namanya Maisarah ya, dia punya staf namanya Maisarah. Khadijah ini dapat informasi tentang kepribadian Rasulullah, walaupun secara umum ya kepribadian Rasulullah itu viral. Semua orang udah tahu tentang akhlak Rasulullah, tentang al-aminnya Rasulullah ya. Yang kedua ya dari Abu Bakar Siddiq. Jadi rumah Abu Bakar Siddiq itu bukan rumah sebenarnya, kiosnya, tempat jual Abu Bakar Siddiq itu ya, itu terletak di daerah Jabal Abi Qubais hari ini ya, di dekat tempat Said. Saya kemarin ajak jemaah ke situ ya. Nah, di depannya itu ada toilet besar. Di situ rumah Khadijah. Rasulullah agak di belakang. Jadi agak di belakang tapi masih di wilayah Safa Marwah dan Abi Qubais itu. Di lembah ini gitu ya. Nah, sekarang jadikan tempat istirahat, ada toilet besar. Jadi kalau kita umrah biasanya kita akan mendatangi 3 tempat ini ada. Ya, rumah Khadijah, rumah Rasulullah yang ada sampai sekarang, dan perkiraan tempat Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq punya rumah di belakang ya. Kalau sekarang didirikan hotel namanya Hilton Village ya. Di atas itu ada musola namanya musola Abu Bakar Siddiq, dan situ kira-kira rumah kedua Abu Bakar Siddiq. Nah, karena Abu Bakar Siddiq ini pengusaha dan kenal dekat dengan Khadijah dari suami yang pertama, karena suami pertama Khadijah itu kan satu kabilah dengan Abu Bakar Siddiq, sama-sama kabilah Bani Taimi. Rasulullah dekat dengan Abu Bakar, sudah segitiga ya, segitiga. Perkenalan inilah yang kemudian menjalin kerjasama antara Khadijah dan Rasulullah. Ya. Khadijah jadi sering menjalin kerjasama dengan menitipkan barangnya kepada Rasulullah dengan akad, kata Dr. Syafi'i Antuni itu kira-kira akad bisnis Rasulullah dengan Khadijah itu adalah mudharabah. Ya, jadi Khadijah memberikan modalnya, lalu kemudian Rasulullah menjalankan bisnisnya. Ya. Dalam konteks ini Rasulullah itu pengusahanya, bukan pesuruh, bukan. Jadi bukan Rasulullah itu bukan karyawan, enggak. Jadi bukan orang gajian. Nah, Nabi itu bukan orang gajian, enggak. Nabi bukan orang gajian. Dia adalah pengusaha, tapi modalnya dari Khadijah, beda lah. Kalau pengusaha, kalau karyawan kan seperti Masarah itu karyawan. Ya, dia yang menjalankan bisnis dan kemudian digaji. Kalau Rasulullah enggak, Nabi itu enggak digaji oleh Khadijah, tapi dia bekerja sama. Nabi sebagai mudharibnya menjalankan bisnis. Jadi setara. Rasulullah dengan Khadijah itu setara. Yang satu sahibus saham ya, rasul mal atau pemilik harta gitu kan, investor gitu ya. Nah, Rasulullah adalah pengusahanya. Jadi dengan kesetaraan demikian, maka dalam waktu dekat Rasulullah bisa mendapatkan harta yang banyak karena dia bukan karyawan. Jadi kalau semakin besar untungnya gitu kan, maka Rasulullah juga semakin mendapatkan bagi hasilnya. Kan itu yang adil. Kalau Maisarah kan enggak, dia cuma karyawan. Berapapun keuntungan Khadijah, dia tetap gajinya sekian gitu kan. Nah, ditemani oleh Maisarah sebagai karyawan. Maisarah ini laki-laki ya. Jangan keliru ya. Saya dulu waktu kecil baca
Rasulullah ditemani oleh Maisarah, aku perempuan gitu. Ternyata bukan, ini laki-laki. Makanya di slide saya kasih kurung, laki-laki. Berbisnis ke Syam. 2-3 kali dan seterusnya, keuntungan, bukan hanya keuntungan yang berlipat, karena Rasulullah betul-betul menjalankan bisnis secara proporsional. Ya. Jadi bisnis itu kalau jalankan secara proporsional dengan etika yang benar gitu kan, insya Allah mendapatkan keuntungan. Bisnis itu untung gitu ya. Jadi peluang mendapatkan uang paling besar itu dengan cara berbisnis. Ya, karena untung gitu ya. Orang bisnis mesti untung gitu ya. Dengan bagaimana supaya untung? Ya jalankan dengan seprofesional mungkin. Dengan etika-etika akhlak yang baik. Insya Allah dijamin gitu ya. Jadi usaha, jemaah saya punya banyak pengalaman ya. Asal digeluti serius gitu kan, tekun, profesional mungkin, dan etika Islami yang benar, insya Allah nggak akan rugi, insya Allah. Saya bicara insya Allah gitu ya. Nah, Rasulullah untuk kesekian kalinya bolak-balik dengan keuntungan yang berlipat, keuntungan yang besar. Ini menambah simpati Khadijah kepada Rasulullah yang tadinya simpati secara pekerjaan gitu kan, ya, akhlak. Nah sekarang menjurus kepada personal Rasulullah SAW. Maka melalui salah seorang saudaranya namanya Nafisa binti Munya, disampaikanlah niat Khadijah ini, ketertarikan Khadijah ini kepada Rasulullah SAW. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Jadi sangat mungkin akhwat muslimah menyampaikan keinginannya, ketertarikannya kepada seorang ikhwan. Ya, tentu dengan cara-cara yang bijak. Ya, bisa melalui perantara, bisa dengan isyarat-isyarat yang baik tentu saja, enggak vulgar ya, tapi bukanlah aib manakala seorang wanita menyampaikan ketertarikan. Makanya keberanian ya, yang punya hasrat begitu kan, itu yang kadang membuat terjalinnya jodoh itu. Jadi kalau sama-sama malu gitu ya ikhwannya malu menyatakan keinginan dan akhwat juga demikian, ini nggak akan ketemu. Tapi sebaliknya, yang tadi mungkin perasaannya cuma sedikit, tapi karena yang lain mengutarakan, maka gayung pun bersambut. Khadijah melalui Nafisa binti Munya menyampaikan keinginan dan niat tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun setuju. Nah, ada satu PR lagi yang dihadapi oleh Khadijah jelang pernikahan. Ya. Di buku sebentar. Saya masih menghatamkan buku ini ya, karena cukup tebal. Judulnya Fi Zilal Sirat Nabawiyah, Fi Zilal Sirat Nabawiyah, yang ditulis saya Muhammad Hamad Abdullah As-Suyani ya. Ada kisah yang saya baru dapatkan gitu ya. Saya akan share di sini ya tentang jelang pernikahan Rasulullah dengan Khadijah ini ya. Nah, pada halaman 18 dari kitab ini ya, ada judul kecil dan ini bagi saya ini baru ya. Maksudnya tidak saya pelajari ketika SMA dulu atau ketika Tsanawiyah dulu ya. Bahkan pada semester awal kuliah saya belum dapatkan data ini ya. Apa itu? Ternyata Khuwailid ini, ayahnya Khadijah ini, itu tidak setuju. Tidak setuju dengan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Maka ada kalimat, bahkan saya kasih stabilo karena menurut saya ini penting. Lan tatazawwaji Muhammadan. Kata Khuwailid, ayahnya Khadijah ini, wahai Khadijah, engkau jangan sampai menikah dengan Muhammad. Lan tatazawwaji Muhammad. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Ketika cintanya sudah luar biasa kepada Rasulullah. Rasulullah pun setuju, namun sang ayah tak mengizinkan. Nah, mungkin kisah-kisah seperti ini kita temukan bukan hanya di sinetron, tapi dalam dunia nyata hari ini mungkin ya, di mana antara pasangan calon pengantin sudah oke gitu kan, tapi salah satu dari kedua belah pihak, ayahnya atau ibunya tidak setuju. Nah, dalam hal ini Khadijah, ayahnya tidak setuju. Kalau Rasulullah selesai, karena ayah sudah meninggal atau tinggal paman-pamannya. Lan tatazawwaji Muhammad. Engkau jangan sampai menikah dengan Muhammad, kata Khuwailid, ayah Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khuwailid syekhun yuhibbul khamar. Ya. Khuwailid ini termasuk laki-laki penyuka khamar. Dulu biasa. Ini kan sebelum Islam.
Amma ibnatuhu fatuhibbu Muhammadan. Nah, putrinya mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Khadijah tuhimu bihadzal fatal ashar allazi tahlamuhu fi fatat Quraisy. Jadi Khadijah ini ya, tentu saja sangat mencintai Rasulullah SAW yang juga disukai oleh banyak para pemudi waktu itu. Ya. Dan Khadijah juga termasuk orang yang tidak menyembah berhala, tidak suka minuman keras, yang pasti, tidak juga berkhianat, tidak juga melakukan. Rasulullah juga dia tahu, ya, Nabi tidak minuman keras, tidak la asnama wala khamar wala khana, ya, wala maisir wala qimar, ya. Maka saya singkat ceritanya, diundang, dikasihlah bapaknya ini, ya, Khuwailid ini minuman keras khamar gitu kan, sampai ayahnya ini mabok gitu ya. Nah, ketika dia sedang dalam kondisi sadar tidak itu, dia undanglah orang-orang gitu ya ke rumahnya, rame. Nah, ketika ayahnya sadar, dia nanya, ini kenapa orang rame-rame seperti ini? Kata Khadijah, karena hari ini adalah hari pernikahan saya dengan Muhammad. Ini masalah gengsi ya. Ayahnya nggak bisa nolak lagi. Ya. Apa kata dunia gitu ya, kalau orang udah ngumpul kemudian dibubarin gitu kan. Bangsa Arab itu gengsinya tinggi waktu itu ya. Maka dinikahkanlah Rasulullah dengan Khadijah. Ya. Ini kisah yang mungkin jarang ditemukan, dan Rasulullah ya di dalam buku ini tadi ya, dan buku-buku yang lainnya, riwayat paling banyak mengatakan ketika menikah Rasulullah berikan mahar sebesar 20 ekor unta. 20 ekor unta. Unta muda ya, dan beberapa uqiyah emas. Ini data ini saya ambilkan dari buku Khadijah Ummul Mukminin dan juga buku Arabikul Waqt juga sama ya. Nah, jamaah dari pernikahan Khadijah dengan Rasulullah ini ya, lahirlah beberapa orang anak, dan diantaranya adalah ada 6 putra. Ya. Pertama Qasim. Ya, Qasim. Ya. Saya sebutkannya laki-laki dulu ya. Qasim dan Abdullah. Ya, Qasim dan Abdullah. Qasim dan Abdullah ini wafat waktu kecil. Qasim ini anak tertua Rasulullah, sehingga Nabi dipanggil dengan Abdul Qasim, bapaknya si Qasim. Kedua-duanya, baik Qasim maupun Abdullah ini meninggal waktu kecil. Sebentar, saya lihat jam takut. Meninggal waktu kecil dan tidak ada cerita, selesai. Ya. Dan keduanya, yang nomor 1 dan terakhir, Qasim dan Abdullah ini dimakamkan di Ma'la, di samping ibundanya Khadijah sampai hari ini. Anaknya yang berikut adalah Zainab. Zainab ini jamaah belakang menikah dengan Abu As bin Rabi dan melahirkan anak namanya Umamah yang sempat dinikah oleh Ali pasca wafatnya Fatimah. Lalu melahirkan anak lagi namanya Ali, namun lagi-lagi Ali meninggal waktu kecil, sementara Umamah setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dia tidak melahirkan keturunan. Qasim Abdullah wafat waktu kecil, tidak ada keturunan. Zainab juga ada keturunan, tapi setelah itu tidak melahirkan cucu lagi. Nah, jadi praktis terputuslah. Ya. Yang kemudian Ruqayyah ini menikah dengan Utsman, ya, namun tidak melahirkan keturunan karena keburu meninggal dunia, jemaah. Lalu kemudian meninggal dunia pada jelang perang Badar. Kita mungkin pernah bahas perang Badar, Utsman itu tidak ikut ya, perang karena Ruqayyah ini sakit. Setelah Ruqayyah wafat, maka Utsman dinikahkan Rasul dengan Ummu Kulsum dan melahirkan anak namanya Abdullah. Pun wafat. Dia meninggal dunia pada usia 4 tahun ya. Ada riwayat dipatok oleh binatang, ya, entah burung unta atau apa, sehingga membengkak, dan qadarullah cucu Rasulullah ini wafat. Ya, Abdullah. Ya, anak bungsu Rasulullah Fatimah. Fatimah ini menikah dengan Ali dan melahirkan Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. 4. Nah, ada yang mengatakan Muhsin 5. Ya, tapi yang riwayatnya sahih ya, fix 4. Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Inilah putra-putri Ali bin Abi Thalib yang menikahi putri Rasulullah yaitu Fatimah. Dan inilah cucu-cucu Rasulullah yang kalaupun ada keturunan sampai hari ini dijamin dari mereka ini. Entah dari Hasan, bisa dari Husain, mungkin dari Zainab, atau mungkin dari Ummu Kulsum. Ya. Nah, yang dari Zainab dan Ummu Kulsum mungkin tidak disebutkan karena nasabnya bukan ke
Fatimah, bukan ke Ali, gitu ya. Jadi bisa jadi Zainab itu punya anak Ummu Kulsum. Nah, kalau anak-anaknya Ummu Kulsum bisa jadi dinasabkan kepada Umar. Karena Ummu Kulsum ini belakangan menikah dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar itu mantunya Ali, ya, mantunya Fatimah, gitu ya. Dan Ali itu mertuanya Umar bin Khattab. Ya, Fatimah itu mertuanya Umar bin Khattab. Begitulah ceritanya ya. Nah, jadi kalaupun ada kelahiran Rasulullah yang abadi dikenal Habib Syarif hari ini, biasa jadi dari Hasan ataupun Husain dan sebagian besar dari Husain. Ya. Baik. Perbedaan usia dan harta ya, apapun ya, Khadijah itu lebih kaya daripada Rasulullah ya, tidak menghalangi ya, keberkahan dan ketenangan mereka dalam keluarga. Ya. Nabi tidak merasa minder dan Khadijah tidak juga merasa sombong, dan ini demikian mestinya. Jadi mungkin dalam kehidupan rumah tangga, entah usia atau mungkin kekayaan, mungkin sangat mungkin istri lebih daripada suami, sangat mungkin, tapi harus diikuti oleh dua hal. Pertama, suami al-qawwamu, ya, al-qawwam itu tetap berada di tangan suami, gitu kan? Dan sekaya apapun istrinya, setinggi apapun jabatannya, senior apapun usianya, dia tetap sebagai anak buah dalam rumah tangga. Qawwamnya, pemimpinnya tetap berada pada suami. Ini penting ya. Jadi boleh jadi istri lebih kaya, tapi ingat qawwam. Qawwam itu leadernya yang memutuskan yes dan no dan bertanggung jawab puncak keluarga adalah suami. Ar-rajulu mas'ulun an baitihi, an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ketika Rasulullah berusia 40 tahun dan menerima wahyu, Khadijah lah orang yang pertama beriman dan mendukung. Ceritanya sekarang terkenal sekali ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira dan berkata kepada Khadijah dan keluarganya, "Zamiluni, zamiluni, selimuti saya, selimuti saya." Khadijah dengan sepenuh cinta menyelimuti Rasulullah, memberikan air minum dan kemudian mengatakan, "Wahai suami, wahai suamiku, ya, tib khatiran, jangan takut. Innaka latasl rahim. Engkau ini orang yang rajin menyambung silaturahim. Ya, wa tut'imu ta'am, ngasih makan orang banyak, ya, wa tuqir dhaif, dan menolong orang lemah dan seterusnya. Allah lan yudhi'akallah. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Bahasa kasrah ini, wahai suamiku jangan takut. Engkau ini orang baik. Ya, suka menyambung silaturahim, ngasih makan orang banyak dan seterusnya. Allah tidak menyiakan orang-orang baik. Al-jaza'u ila ihsan. Jadi kebaikan itu akan diganjar dengan kebaikan juga. Ya, ini pelajaran dari seorang istri, cara membesarkan suaminya. Sekarang ini juga harus menjadi inspirasi para ummahat ibu hari ini ya. Jadi ketika atau salah satu hal yang harus diberikan oleh istri kepada suami adalah dukungan, ya, motivasi, gitu kan? Dukungan baik moral ataupun moral, gitu kan? Motivasi ketika suami sedang down, ketika suami ada masalah, maka dukungan, motivasi, arahan, dan kemudian nasihat, ya, itu juga bisa diberikan kepada seorang adik dari istri, ya. Karena saatnya hari ini harus melek para wanita, para akhwat itu, ya, para bunda, walaupun mungkin tidak bekerja di sebuah bank, tidak bekerja di sebuah lembaga pemerintahan, tidak menjabat jabatan tertentu, tapi dia tetap harus memiliki wawasan. Maaf kita para suami ini ya harus memberikan fasilitas ya yang baik kepada istri untuk mengakses informasi, ya, untuk terus belajar. Tak mesti formal, nggak mesti kuliah S2, S3 enggak, tapi ketika ada seminar, ketika ada peluang-peluang untuk menambah pengetahuan, kita berikan kesempatan itu kepada istri kita. Supaya apa? Supaya mereka melek, supaya mereka enggak kudet, ya, kudet itu ya, kurang update. mereka supaya mereka tahu banyak hal, ngerti tentang dunia pendidikan, ngerti tentang dunia kesehatan, ya. Jadi walaupun istri kita bukan seorang dokter gitu kan, ya, tapi kita beri peluang mereka untuk menjadi dokter di rumah, ya. Tahu cara ngatasin kalau anak sakit, tahu makanan mana saja yang bergizi, tahu mana makanan yang mengandung racun gitu kan, yang tidak thayyib gitu kan. Nah, ini penting. Itu dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan juga demikian gitu kan. Nah, jadi sebab mereka semakin pinter istri, semakin besar pengetahuannya, maka itu akan semakin membantu suami untuk memecahkan banyak masalahnya. Rasulullah juga demikian. Ya, ada Khadijah, nanti kita ketemu dengan Ummu Salamah yang juga memberikan
advice kepada Rasulullah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi yang memberikan solusi atas perjanjian Hudaybiyah itu adalah Ummu Salamah. Suatu saat kita akan bahas ya. Khadijah dengan setia mendampingi Rasulullah dan menanggung semua siksaan dan beban. Ya, yang puncaknya adalah ketika Rasulullah diboikot. Ya, ketika Rasulullah dan kaum muslimin diboikot di lembah Syi'ib, ya, hampir 3 tahun lamanya, ya, saat itulah Rasulullah atau Khadijah memberikan semua hartanya sampai ludes, habis, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan mengapa Khadijah ini begitu dicintai oleh Rasulullah SAW sampai bahkan beliau meninggal dunia sekalipun. Jadi dan bahkan selama menikah dengan Khadijah sekalipun, Rasulullah tidak pernah menikah dengan seorang wanita. 25 tahun namanya mereka berkeluarga. Dari usia 15 tahun sebelum kenabian, ditambah dengan 10 tahun setelah kenabian, total 25 tahun Rasulullah tetap setia dengan Khadijah, ya, dan tidak pernah menikah dengan seorang wanita pun. Baru setelah itu kemudian setelah Khadijah wafat, Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, dengan Aisyah dan istri-istri yang lainnya. Ya. Nah, setelah 25 tahun bersama kehidupan Rasulullah dengan segala suka dan cita, dengan segala perjuangan, ya, dengan segala harta yang telah diberikan, Khadijah menutup usia di tahun ke-10 kenabian. Ya, di tahun ke-10 kenabian beliau meninggal dunia dan sekitar 3 bulan sebelumnya Rasulullah juga kehilangan pamannya Abu Talib. Abu Talib wafat di bulan Rajab, Khadijah meninggal di bulan Ramadan. Hanya berselang 3 bulan. Maka tahun ini disebut dengan Amul Huzn, tahun duka. Di mana Rasulullah sangat berduka kehilangan pamandanya dan Khadijah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi itu tidak pernah saya saksikan begitu berduka kecuali dalam 2 peristiwa. Pertama ketika wafatnya Khadijah dan pamannya Abu Talib. Yang kedua ketika terjadi perang Uhud saat pamannya Hamzah syahid dalam perang tersebut. Ya. Duka yang luar biasa dialami oleh Rasul SAW, kehilangan Khadijah, ya, yang ibarat perumpamaan, ya, Khadijah adalah salah satu sayap dari perjuangan Rasulullah. Ketika sayap itu patah, maka dia akan timpang. Rasulullah sangat berduka sehingga dikenal dengan Amul Huzn. Ya. Khadijah wafat di Makkah sebelum kenabian dan dimakamkan di Ma'la. Hari ini ya, di makam di Ma'la, maka tidak jauh dari Pasar Seng kalau dulu. Jadi kalau kita pengen ke tempat ini jalan kaki dari arah Sa'i belok ke kiri terus jalan kelihatan ya, di situ ada makam Ma'la, jalan terus sedikit ada masjid. Itu satu komplek dari situnya. Sampai hari ini ya yang bapak-bapak laki-laki bisa masuk ke dalam makam ini saya beberapa kali ya, tapi kalau ibu-ibu di luar saja. Tidak bisa masuk ke makam ya. Terakhir sebagai penutup beberapa keteladan dan hikmah dari Khadijah ini saya buat poinnya ya. Karena sudah jam 9.54. Saya tambah sedikit lagi. Pertama, Khadijah janganlah memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berapakah usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah? Sepanjang bacaan saya, ya, telah ada di beberapa kitab, yang paling populer itu 40 tahun. Tapi itu nggak fix. Ada yang mengatakan 27, 30, 33. Tapi konklusinya lebih tua dari Rasulullah. Nah ini. Ya Khadijah itu lebih tua dari Rasulullah. Soal berapa usianya, fihi khilaf. Terjadi perbedaan. Masyhurun yang masyhur 40 tahun. Nah kalau kita ambil pendapat yang populer ini 40 tahun itu kan. Tentu tanpa mengabaikan pendapat yang lain. Dikisahkan dalam riwayat Khadijah ini tetap cantik pada usia tersebut. Cantik dan produktif gitu ya, pada usia 40 tahun ini. Kalau usia 40 tahun. Ya, kalau kita ambil misalnya pendapat paling ekstrim ini yang berbeda 27 tahun gitu kan. Ini ada juga mengatakan demikian 27 30. Tapi penjelasan dalam riwayat lebih tua dari Rasulullah dan tetap dengan kecantikannya. Artinya apa? Dari sini bisa kita ambilkan konklusi dan keteladan bahwa wanita harus memelihara kesehatan dirinya. Ya. Tua itu yes, suatu hal yang nggak bisa dihindari gitu. Itu udah alami ya. Tapi menjaga kesehatan itu penting. Ya. Kita banyak belajar dengan guru-guru kita ya yang bisa menjaga kesehatan, terutama para ummahat, para ibu ya. Jadi menjaga keseimbangan pola makan, pola istirahat, termasuk juga pola berat badan. Ya.
Coba belilah timbangan di rumah dan rajin-rajin menimbang ya. Kalau udah enggak ideal lagi, turunkan dengan banyak puasa, mengurangi makanan yang berlemak. Ya, ini juga bagian dari cara kita merawat kesehatan. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, bagi para suami ini penting. Ya, penting gitu ya. Yang kedua, bukan hanya memberikan kekuatan mental tapi juga finansial. Tadi sampaikan Khadijah memberikan segalanya untuk Rasulullah. Ya, dukungan moral maupun material. Wanita boleh beraktivitas, tadi sampaikan syaratnya ingat, tidak mengabaikan tugasnya sebagai istri dan sebagai ibu. Ya, dua profesi ini jangan serahkan kepada orang lain. Ngepel, nyetrika, masak, bolehlah nyuruh orang lain. Nyuruh pembantu. Tapi menjadi istri dari suaminya dan jadi ibu dari anak-anaknya harus dipegang oleh seorang wanita. Ya. Jangan peran istri kasih ke sekretaris. Peran ibu kasih ke mertua. Wah, enggak ya. Atau dikasih ke orang yang tidak mengerti dunia pendidikan gitu ya. Kan sayang. Ada seorang akhwat, wanita, ibu-ibu ya. Dulu di kampus, macan kampus. Wah, pinter, cerdas, juara, mampu berbahasa Inggris, komunikasi bagus. Tapi begitu dia menikah, ya, semua kemampuan tersebut ya tidak bermanfaat bagi keluarganya. Ya, bisa tidak diasah sama sekali atau bisa digunakan untuk di luar, tapi di keluarganya nggak bermanfaat. Nah, kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan pendidikannya, ya, tidak bermanfaat bagi keluarganya. Ini sayang sekali, gitu ya. Ironis kalau ada seorang ibu bekerja di luar rumah untuk menggaji pembantu guna mendidik anak-anaknya. Sekarang ini harus dievaluasi. Gitu ya. Jadi ada orang yang ibu yang kerja di luar gitu ya, pagi sampai sore ya, dapat duit untuk menggaji orang yang bantu-bantu di rumahnya. Kenapa nggak dilakukan sendiri saja? Ya, atau bisa nyambi yang lain gitu ya. Ya baik. Meskipun secara ekonomi lebih dilumapan, tapi tetap setia dengan para Rasul. Ini penting. Selain dukungan moral, juga memberikan kekuatan mental dan spiritual. Ya, seperti ketika dia menghibur Rasulullah sekembali dari Gua Hira. Ma yughzikallahu abada. Allah tidak akan mungkin memberikan kesulitan kepadamu. Innaka la tasilur rahim. Dan kau ini rajin menyambut rahim. Pertama kali memenuhi panggilan dakwah ya, dan tidak ada kesulitan sama sekali. Yang ketujuh, cinta sejati antara dua suami istri yang tidak akan pudar walaupun keduanya berpisah. Ya. Nabi sangat menyayangi Khadijah, bahkan hingga membuat Aisyah pun cemburu setelah wafatnya. Jadi walaupun Khadijah sudah tidak ada, tapi Aisyah tetap ya muncul kecemburuannya. Gitu. Ini bayangin, kalau orang masih hidup wajar sih, ini orang meninggal. Ya. Jadi ada kalimat yang menyebut, kenapa engkau masih menyebut nama wanita itu? Padahal orang yang sudah meninggal gitu ya. Nah, kata Rasulullah, bagaimana saya melupakan orang yang telah amanat bi inda kadzababian nas. Gak mungkin saya melupakan orang yang telah beriman kepadaku ketika orang-orang mendustakanku. Ya. Bagaimana mungkin saya melupakan wanita yang telah memberikan hartanya kepadaku ya, ketika orang-orang memboikotku, kata Rasulullah. Dan tidak mungkin saya melupakan wanita yang telah anjabat li, yang telah melahirkan anak-anak. Ya, seorang wanita yang luar biasa, jemaah, Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Saya cukupkan. Sisanya kita bisa diskusi, dilanjutkan insyaallah. Demikian saya kembalikan lagi kepada Ustazah Mariana. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz penjelasannya sangat mendalam ya. Ada poin-poin yang belum diketahui barangkali ya tadi ya. Tadi yang awalnya ayahnya tidak setuju ya Ustaz, itu baru ya buat saya juga baru. Mungkin belum pernah terekspos ya. Kalau yang saya ini jadi ingin bertanya, kalau pada saat perjuangan Rasul itu kan hartanya Khadijah sampai habis ya Ustaz ya? Iya. Kalau dengan keluarganya itu bagaimana Ustaz? Keluarganya Bunda Khadijah sendiri, apakah ridho gitu dengan hartanya yang disumbangkan untuk dakwah seperti itu? Iya, baik. Jadi dalam Islam ya, artinya semua tadi itu kan terjadi setelah Islam.
Di dalam Islam, seorang wanita itu berhak memiliki harta. Memiliki dalam arti itu punya dia. Dan boleh mendistribusikan kemana yang pantas menurut dirinya. Jadi ini dalam Islam. Jadi Islam itu boleh. Nah, dalam tradisi jahiliyah enggak. Karena itu semua harta Khadijah tadi itu hak dia. Dia boleh memberikan kepada siapapun yang dikehendaki, termasuk pada perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang bisa menggugat. Itu punya dia, bukan warisan bapaknya gitu kan, bukan warisan suaminya yang meninggal sebelumnya, enggak. Itu punya dia utuh. Dan boleh, jadi nggak ada yang bisa protes. Apalagi untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Jadi dari pihak Khadijah, ya, apalagi anak-anaknya enggak. Anaknya kan 3, Hindun, Hala dan Hindun. Ini orang-orang yang baik. Semuanya masuk Islam. Semuanya Islam, dan tidak ada riwayat mengatakan mereka membelot, enggak, semuanya baik. Jadi anak-anak ciri Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang baik. Mereka masuk walaupun tidak banyak terekspos oleh sejarah, tapi mereka menyertai dakwah Rasulullah SAW dan bersama dengan ibunya. Jadi tidak ada ketemu riwayat misalnya, apalagi ayahnya kan belakangan meninggal dunia, jadi tidak sempat banyak cerita setelahnya karena sudah tua ya. Ayahnya Khuwailid tidak sempat masuk Islam dan kemudian meninggal. Oh, jadi keluarganya mendukung ya Ustadz ya? Betul. Anak-anaknya pertama anak-anaknya dan keluarga besar. Ya, apalagi mungkin kabilah Bani Asad ini kan banyak ya. Kabilah Bani Asad kalau tidak salah Talha bin Ubaidillah kalau nggak salah itu dari kabilah Bani Asad. Talha atau siapa ya, ada salah seorang di antara para sahabat Nabi itu ada yang juga dari kabilah Bani Asad ini dan juga mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ya, Insya Allah. Jadi wanita yang produktif di rumah dan di masyarakat seperti itu saja ya. Iya. Ya, barangkali mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang hadir ada pertanyaan yang mungkin bisa menyampaikan apa yang ingin masih penasaran barangkali ya. Ada nggak di chat ya? Sebentar Ustaz. Oh ya, yang dari kabilah Bani Asad juga tadi itu yang masih keluarga Khadijah, Az-Zubair bin Awam. Kita pernah bahas. Az-Zubair bin Awam. Karena Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid. Jadi Awam dan Khadijah itu masih satu suku. Ya. Jadi ayahnya Az-Zubair itu saudaranya Khadijah. Sepupu berarti ya Ustaz. Satu kakek mereka dengan Khuwailid ayahnya Khadijah. Baik. Silakan di grup di chat ada beberapa pertanyaan mungkin. Ya, sebentar dicek dulu ya. Dari ini tadi sepertinya Umamah apakah pernah menikah dengan Umar? Tadi kayak sudah ada ya penjelasannya Ustaz. Menikahnya Umamah dengan tidak. Ali, ya? Umamah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Oh, iya, tadi ya. Yang menikah dengan Umar itu namanya Ummu Kulsum. Kulsum. Umar menikah dengan 2 putri Rasul ya kalau saya itu ya Ustaz. Utsman yang menikah dengan putri Rasul. Oh iya, Utsman. Utsman menikah dengan Ruqayyah dan dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Nah, ini Ummu Kulsum ada 2. Pertama Ummu Kulsum putrinya Rasulullah, yang kedua Ummu Kulsum putrinya Ali. Nah, yang menikah dengan Umar itu adalah Ummu Kulsum putrinya Ali, bukan putra Ali. Ya. Oh, ini mungkin karena namanya sama jadi kita mikirnya putri Rasul. Kan, ya. Ummu Kulsum yang putri Nabi menikah dengan Utsman. Adapun Ummu Kulsum putrinya Ali dengan Fatimah itu menikah dengan Umar. Beda. Iya, mungkin belum ada yang dari peserta ya Ustaz. Saya bertanya lagi mungkin tadi wafatnya dimakamkannya itu di Mekah ya Ustaz berarti ya? Betul. Khadijah itu karena meninggalnya sebelum hijrah, ya. Kan Nabi hijrah kan 13 tahun setelah kenabian. Khadijah meninggal 10 tahun setelah kenabian. Jadi 3 tahun sebelum hijrah, Khadijah meninggal. Makanya makamnya di Mekah. Istri-istri Nabi yang lain ya, itu hijrah. Seperti Aisyah, Sauda, ini di Madinah. Di makam Baqi. Ya mungkin yang jadi pertanyaan mungkin kenapa tidak bersanding dimakamkannya bersama Rasul Ustaz ya? Karena kan jauh. Khadijah kan meninggal 10 kenabian. Ya. Rasulullah ya, meninggalnya
13 tahun kemudian dan di Madinah. Jadi sunnahnya Nabi itu kan Khadijah kan sudah dimakamkan nih, makam. Di Mekah, makam di Mekah. Ya. Nah 13 tahun kemudian Nabi wafat dan di Madinah. Nggak mungkin Nabi itu dimakamkan di Mekah, nggak mungkin. Karena Nabi pernah mengatakan, di mana Nabi meninggal, maka di situ dimakamkan. Maka ketika Nabi meninggal di rumahnya Aisyah, maka Nabi dimakamkan di situ. Maka kalau kita ke Raudhah, ke Madinah, Masjid Nabawi, kita akan ketemu makam Nabi itu di rumahnya Aisyah. Kan mengapa? Karena dia meninggal di situ. Meninggalnya di rumah Aisyah ya. Di rumah Aisyah. Jadi meninggal nih, jenazah Rasulullah diangkat, di mana dia menghembuskan nafas terakhir, di situ digali makam, dimasukkan di situ. Jadi terpisah. Ya terpisah ya. Mungkin ada kepikir karena istri yang paling dicintai barangkali mungkin jadi barangkali setelah wafatnya ingin di sebelahnya gitu. Toh nanti di akhirat akan bersama walaupun terpisah di kuburan gitu kan. Istri-istri Nabi yang lain juga nggak ada. Jadi tidak ada yang berada di sisi. Maka kita juga jangan ngotot. Jadi kebersamaan di akhirat itu. Jadi walaupun makamnya berdekatan, tapi yang satu kafir, satu muslim, di akhirat akan berpisah. Tapi sebaliknya, ketika mereka beriman, walaupun satu di Mekah, satu di Madinah, satu di Mekah, satu di Jawa, mereka akan bersama. Dalam surat At-Tur itu disebutkan, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang beriman, lalu diikuti oleh istrinya, keluarganya, anak cucunya beriman juga, maka di akhirat nanti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka akan ketemu. Walaupun terpencar di dunia ini. Jadi jangan khawatir ya. Jadi orang-orang beriman itu ya nanti akan dipertemukan dengan keluarga di akhirat. Alhaqna bihim dzurriyyatah. Ya berarti memang tidak ada keinginan dan memang sunnahnya seperti itu ya Ustaz ya. Di mana seseorang meninggal dunia maka dimakamkan di situ. Sampai sekarang makanya kalau kita seseorang meninggal dunia, saya ada meninggal di Bogor, dimakamkan di Bogor. Walaupun orangnya orang Sukabumi misalnya orang-orang Surabaya, jika tidak ada kepentingan yang mendesak banget, tidak dianjurkan. Dia dimakamkan di mana dia meninggal dunia. Hikmahnya pertama, nggak ngerepotin. Ya kalau pulangnya ke Sukabumi, kalau pulangnya Padang kan jauh tuh. Ya. Maka di mana dia meninggal, maka di kota itu dia dimakamkan. Di Mekah dia meninggal, Ma'mun Zubair, Syekh guru kita, maka di Mekah. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dimakamkan di Mekah. Karena meninggal di sana. Ya, baik Ustaz. Jadi ada yang bertanya nih, ada yang mau bertanya tuh menunjuk tangan ya, silakan. Silakan. Apa ini? Bu Syarifah Dewi ya? Ya. Silakan Ibu. Suaranya belum muncul Ibu Syarifah Dewi. Padahal sudah saya buka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah Ustadz, sahabatnya istri Rasulullah Khadijah ini termasuk idola saya. Sehingga apapun saya ingin mengikuti jejaknya. Termasuk ketika suami tidak membolehkan gaji di luar, saya juga ikut. Padahal maaf, saya sudah lulus kuliah gitu. Tapi ingin memberikan terbaik kepada anak-anak. Yang saya ingin tanyakan pada kesempatan ini adalah pertama, dan memang Bunda Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah adalah bisnis woman gitu ya. Tetapi apakah ketika sudah menikah dengan Rasulullah, apakah dia tetap menghandle bisnisnya atau diserahkan kepada Rasulullah? Yang pertama. Kalau memang yang kedua, kalau memang dia masih menghandle bisnisnya, bagaimana cara beliau membagi waktu, Ustaz? Karena seiring perjalanan waktu saya, ketika menghandle hanya sebagai berumah tangga saja dan anak-anak masih kecil dan sebagainya, hanya satu poin gitu, insya Allah bisa terhandle. Tapi sekarang kita kan bergerak di UMKM. Nah, di UMKM itu waktunya tidak hanya 24 jam kadang-kadang, Ustaz, bisa 36 jam. Nah, bagaimana cara memanage waktu antara rumah tangga dengan bisnis itu ala Bunda Khadijah? Mungkin demikian pada saya, Ustaz. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.
Ini saya sebut di buku saya dengan couple planner, ya. Couple planner. Jadi pasangan suami istri yang sama-sama pengusaha. Ya. Di satu sisi ini baik banget dan banyak terbukti sukses gitu ya. Di mana suami berbisnis kemudian di backup didukung oleh istri juga ya, dengan kemampuan. Terus sebaliknya ya. Nah, contohnya Rasulullah. Jadi ketika mereka menikah, kemudian profesi sebagai pengusaha berbisnis tetap jalan, bahkan semakin maju. Yang tadinya mungkin mereka hanya jalinan antara dua orang yang sedang menjalin kerjasama bisnis, enggak, ini merger. Nah, jadi merger, betul-betul menyatu. Rasulullah menjalankan tugasnya sebagai suami, ya, mengepalai kafilah-kafilah dagang, berbisnis, dan Khadijah juga demikian gitu ya. Maka rentang waktu perjalanan mereka sebelum ke Nabi itu kan panjang, ya, 15 tahun. Jadi selama 15 tahun itu Rasulullah tetap menggeluti dunia bisnisnya. Belum ada Nabi, belum ada kenabian. Kan Nabi menikah pada usia 25 tahun. Lalu mendapat wahyu pada usia 40 tahun. Kan ada 15 tahun tuh. Lama banget tuh. Jadi selama 15 tahun itu Rasulullah menggeluti dunia bisnis dan di backup oleh Khadijah, jadikan mereka couple planner istilahnya gitu ya. Jadi pasang suami istri yang menggeluti dunia bisnis bersama. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana membagi waktu? Jadi begini, harus kita pisahkan antara aktivitas bisnis dengan berdagang. Jadi berdagang itu salah satu saja dari aktivitas bisnis, tapi bukan satu-satunya. Saya ilustrasikan begini. Beda antara orang yang jualan, misalnya apa ya, pecel lele, ya, misalnya setiap jam 4 sore itu kan ada yang buka pecel lele di pinggir jalan. Itu jualan pecel lele. Dengan ya bisnis pecel lele. Jadi jualan pecel lele dia jualan dan habis waktunya. Tapi kalau bisnis dia akan ada staff, dia ada manajemennya, dia ada. Nah, Khadijah itu bukan hanya pedagang, tapi pengusaha. Ya, tadi kita lihat ada staff yang namanya Maisarah, dan mungkin yang lain juga demikian gitu kan, sehingga aktivitas dagang itu bisa dilakukan oleh staffnya. Dan sementara dia hanya memanage. Makanya terus terang, mohon maaf, kalau saya ditanya gitu kan, Ustadz aktivitas apa? Saya jawab 3. Pertama, kegiatan saya itu menulis, ya, baik menulis konten di Instagram, kemudian di media sosial gitu kan, atau menulis buku. Saya sudah menulis 57 judul buku. Jadi aktivitas saya menulis. Yang kedua, ya, saya mengajar. Saya mengajar di kampus Akademi Kimia Analisis sebagai dosen. Ya, saya mengajar juga di Sekolah Tinggi Ummul Qura dan Fathahillah gitu ya. Dan saya punya NIDEN, nomor induk dosen nasional gitu ya. Saya resmi mengajar kajian-kajian. Ya. Nah, yang ketiga berbisnis. Nah, saya memilih bisnis yang bisa saya tinggalin. Saya nggak buka warung kelontong. Sebab kalau saya buka warung kelontong, saya nggak bisa pergi kemana-mana. Gitu. Saya masih kontrol ini enggak. Nah, saya bisnis sesuatu yang bisa saya bisa kontrol jarak jauh. Saya buka penerbitan buku. Saya juga kerjasama bikin travel dengan teman-teman. Dari manapun saya bisa kendalikan. Walaupun umroh saya bisa cek. Oh, ini udah ada yang transfer. Saya deliverykan orang untuk ngirim. Kemudian dan seterusnya. Nah, jadi seorang ibu yang menggeluti dunia bisnis, saya kira dia harus berpikir bisnis. Jadi bukan hanya jualan. Jadi jika mulai besar misalnya, dia harus segera memberdayakan orang lain. Ada yang ke packingnya, ada yang ngurusin pengiriman paketnya, ada yang mungkin penagihan, dan itu tidak dilakukan sendiri. Sehingga dia bisa tetap mengatur waktunya untuk keluarga. Saya kira begitu. Ya, insya Allah. Jadi mempunyai bisnis ya Ustadz ya, harus ya. Ya. Ini ada lagi dari chat ya Ustadz. Mohon penjelasan tentang keutamaan Khadijah yang mendapat salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya, ini tadi sampaikan, ini bagian dari keutamaan Khadijah yang mungkin tidak didapatkan oleh wanita-wanita yang lain. Ya, jadi saya tadi mengilustrasikan kalau kita dapat salam dari gubernur, dari wali kotanya bangga, dan artinya seseorang itu ya mendapatkan posisi yang bagus di mata yang mendapatkan salam. Nah, ini dari Allah, dari malaikat Jibril ya. Jadi ini keutamaan yang tidak ada bandingannya dengan istri Nabi yang lain. Nah, sepengetahuan saya nggak ada kecuali Khadijah. Ya, faqra salama 'alaiha min rabbiha, kata Jibril. Wa minni, sampaikan salam dari Tuhannya dan dariku. Ini posisi atau menjelaskan tentang posisi Khadijah.
Secara statusnya dia sangat dekat dengan Allah sampai-sampai mendapatkan salam. Jadi luar biasa. Saya kira itu Bu Ros yang nanya. Karena kesolehannya mungkin ya, Ustaz ya. Ya, bukan hanya kesolehan tadi itu ya, dengan segala pengorbanannya. Orang yang pertama masuk Islam, kata Rasul tadi itu ya, aslamat inda kadzaba biannas. Dia masuk Islam ya, ketika seorang mendustakanku. Ya. Dia ngasih hartanya saat orang memboikot. Nah, yang ini kan kebalik. Orang lain memboikot Rasulullah, dia malah jor-joran ngasih harta yang untuk Rasul. Ya, jadi sepenuhnya ya. Mendukung Allah seperti itu. Ini ada dari chat, ada dari Muhammad Khotobi ini, ketika seorang anak ada urusan tertentu, ada yang menyarankan untuk minta maaf kepada orang tua terutama ibu dan mencuci kaki ibu sambil minta maaf. Pemberi saran tidak mengizinkan minum airnya, cukup mencuci kaki ibu. Apakah ada sunahnya? Enggak ada. Jadi tidak ada. Jadi kalau mau cuci kaki ibu, ya cuci aja. Jadi nggak usah diminum. Ya belum tentu juga bersih gitu ya. Jadi penghormatan seseorang terhadap ibunya itu caranya bagaimana? Dengan cara menyenangkannya. Jadi cara berbakti kepada kedua orang tua yang paling efektif ya dan bisa dilakukan oleh siapapun adalah menyenangkan orang tua. Bagaimana supaya dia senang? Itu kita cari itu ya. Kan orang tua kan beda-beda. Ada orang tua yang dikunjungi setiap pekan, senang gitu ya. Ada orang tua yang mungkin tahu kondisi anaknya, senang kalau ditelepon setiap minggu misalnya kan, diperhatikan, ya, dikirimin makanan, dikirimin uang. Nah jadi menyenangkan. Bagaimana orang tua itu senang. Nah itu cara berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi karena ini tidak bisa dibuat standar ya. Menyenangkan orang tua itu harus dikasih uang setiap bulan 1 juta. Ya enggak juga, belum tentu dia senang, gitu ya. Belum tentu gitu ya. Ada yang saya ingat kakek saya dulu ya. Jadi dia pedagang, punya warung besar gitu ya, segala macam kebutuhan pokok ada. Jadi ketika anaknya pulang dia nasihatin. Ini cara orang sono nasihatin kadang vulgar ya. Kasarnya begini, ya mbok ya kalau pulang bawa oleh-oleh, bawa oleh-oleh. Kata wak saya ini, katanya, saya bingung Mbah, dia panggil Abah. Kalau saya pulang, saya bawa apa? Udah ada semua katanya kan. Saya mau bawa gula, Bapak udah punya gula. Saya bawa beras, Bapak udah punya beras. Karena jualan gitu kan. Kata kakek saya apa? Iya, tapi kan bukan dari kalian. Nah, jadi kalau nunggu kami nggak punya beras, nunggu saya nggak punya gula, ya nggak akan pernah kalian bawa apa-apa katanya gitu kan. Jadi jangan nunggu. Ya, jadi ini ternyata orang tua walaupun dia punya gula, walaupun punya beras, tapi kalau kita bawain beras, bawain gula, suka juga dia gitu ya. Makanan juga demikian, kita harus tahu ini makanannya kesukaannya apa. Nah itu cara berbakti. Jadi tidak mesti mencium kakinya. Jadi cari keridhaan orang tua. Ridhonya apa? Ridho Allah fi ridho al-walidain. Jadi ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Jadi kita minta keridhaan, keridhaan orang tua itu apa? Saya kira begitu. Kemudian yang lainnya masih ada? Masih ada ini kayaknya satu lagi, Ustaz. Mohon penjelasan pada setelah Bi'tsah apakah Bunda Khadijah mendapatkan serangan, bulian atau penghinaan dari Quraisy? Ya. Sama seperti yang lainnya, hampir semua kaum muslimin waktu itu nggak kaya, nggak miskin, nggak budak, hampir semuanya mendapatkan ya, ancaman, mendapatkan bulian ya. Nah, hanya saja kadarnya yang mungkin berbeda. Ya, kadar bulian yang dialami oleh Bilal berbeda dengan yang dialami oleh Utsman ya. Tapi Utsman pun mengalami kadar yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq berbeda dengan yang dialami oleh Khabbab bin Arat karena status sosial. Khadijah demikian. Kadar bulian, hinaan dan ujian dalam bentuk hinaan, siksaan dialami oleh Khadijah mungkin berbeda dengan Sumayyah binti Khubab. Berbeda dengan misalnya wanita-wanita yang lain, misalnya siapa ya? Ya Ummu Aiman dan seterusnya ya. Tapi tetap mendapatkan ancaman, ya, mungkin harta yang disita ya, atau kekayaan yang diambil. Ya. Walaupun kadarnya mungkin berbeda dengan mereka yang status sosialnya lebih rendah. Ini tapi hampir semua para sahabat mengalami hal itu. Apakah masih ada lagi? Barangkali, mangga. Yang lain silahkan.
Tadi Bu Syarifah sempat mengatakan punya buku satu-satu. Oh, yang tadinya. Filenya ya. Filenya mohon maaf saya belum bisa share ke mana-mana karena itu ada harus izin dari penerbit. Jadi kalau penerbit mengizinkan, karena boleh. Saya yang punya naskah, saya harus minta izin dulu untuk mencetak ulang dan menyebarkan. Nanti diinfokan kalau dibolehkan ya. Ya. Silakan kalau masih ada sebelum kita cukupkan. Sudah tidak ada mungkin ya Ustaz. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Mariana. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup barangkali ya Ustaz, sudah 10:22. Mungkin terakhir kisah yang mengharukan itu ketika wafatnya ya Ustaz ya. Ya. Tapi beliau itu disampaikan akan mendapatkan apa? Diberikan kain kafan dari surga seperti itu sahih ya Ustaz ya? Yang mana nih? Gimana riwayat lengkapnya? Ketika wafatnya beliau minta ini baca sekilas ya. Minta apa? Kain surban Rasul ya. Untuk jadi apa namanya? Surban Rasul sebagai kain kafannya. Gitu. Nah, ini sahih Ustaz atau seperti apa sebetulnya yang sahihnya? Saya belum tahu detailnya, tapi ada cerita hoax tentang hari ini ya. Bagaimana diberikan kain kafan sekian lembar bla bla, kemudian dibagi-bagi gitu ya. Ini untuk Khadijah, ini untuk ini, dan termasuk juga ada untuk Hasan dan Hussein. Ya. Kalau nggak salah cerita kain kafan itu. Nah, ini nggak benar, nggak ada dalilnya ya. Sepengetahuan saya kalau itu ceritanya ya. Sebab pertama Hasan dan Hussein waktu itu belum lahir ketika dia meninggal. Bahkan Fatimah pun belum menikah. Fatimah waktu itu usianya baru mungkin 15 tahunan, belum menikah dengan Ali. Sebab Fatimah menikah dengan Ali itu di era Madinah. Hasan Hussein belum lahir, nggak ada. Bagaimana mungkin namanya muncul dan disiapkan kafannya? Enggak ya. Jadi malaikat Jibril juga bukan yang mengetahui yang akan datang, enggak. Toh nama Hasan dan Hussein itu sendiri tidak fix dari Ali, ya. Jadi dari Rasulullah, ya. Artinya debatable pada awalnya. Ya. Jadi Ali itu ketika punya anak, tadi yang boleh namain Harb. Ya. Harb itu perang artinya. Kata Rasul jangan dinamakan dengan Hasan saja. Jadi kata kalimat atau kata nama Hasan itu muncul belakangan. Jadi ketika Khadijah meninggal nggak ada nama itu. Bagaimana mungkin bisa ada? Jadi aneh. Nah, dia ditambah lagi dengan kisah itu nggak ada sanadnya. Jadi nyangkutnya kemana itu nggak jelas. Kan hadis kan ada sanadnya, ada derajatnya nanti. Sahih, kemudian dhaif. Ini nggak ada. Sama seperti cerita Umar mengubur anaknya hidup-hidup. Kan nggak ada sanadnya. Di mana dapat cerita itu? Gitu. Nggak ada. Buku apa? Nggak ada. Dari mana sumber? Nggak ada. Nah, termasuk juga yang kafannya dibagi-bagi itu. Saya belum menemukan riwayatnya. Yang kedua nggak masuk akal. Kalau kain kafannya dimaksud yang dibagi juga dengan cucu Rasulullah. Karena cucu Rasul belum lahir. Ya. Ya, kalau yang saya baca bukan dibagi-bagi sih, hanya disiapkan kain kafan dari surga seperti itu aja sih. Oh, saya belum menemukan malah. Mungkin ada juga barangkali Ustaz. Iya. Ya, mungkin kalau tidak paham ya. Iya, belum dengar. Ditanyakan terlebih dahulu ya. Ya hanya sekedar bacaan yang mungkin bukan buku yang sahih gitu, yang memang ada sanadnya ya. Iya. Ya bisa jadi begini, bisa jadi benar, bisa jadi. Ya. Oh iya. Bu siapa ini? Bu Tri Wahyuni Ustaz ini masih bertanya. Silakan. Oh tapi hilang. Dibuka dulu Bu speakernya. Ya Ustadz Afwan. Silakan. Itu Ustadz terkait dengan mahar Rasulullah ya. Ya. Kalau Rasulullah sendiri kan kalau hadis qaulnya
kalau memberikan mahar itu yang tidak memberatkan gitu ya. Tapi Rasulullah sendiri kan memberikan mahar itu luar biasa banyak ya. Ya. Itu hikmahnya seperti apa ya Ustaz ya? Jadi dalam hadis itu disebutkan sebaik-baik wanita adalah aisarahunna mahra. Ya, aisarahunna mahra, yang paling mudah maharnya. Jadi bukan paling murah, mudah. Dan karena itu mudah ini menjadi tentatif. Ada calon suami yang kaya raya, untuk mewujudkan mahar 5 miliar itu mudah bagi dia, no problem, nggak masalah. Tapi ada sebenarnya calon suami yang kehidupan ekonomi sederhana, dia hanya bisa memberikan misalnya 5 gram emas, dan itu mudah bagi dia, sudah gitu kan. Jadi mudah. Makanya di masa Umar kan ada beberapa pemuda kan datang ke Umar, mereka mengeluh karena para wanita ini minta maharnya gede-gede. Ya, mohon diatur demikian. Maka Umar memutuskan, kata Umar Khattab apa? Mulai sekarang saya putuskan, para wanita kalau pengen menikah, maharnya maksimal 400 dirham. 400 dirham. Kata Umar, nggak boleh lebih. Ya. Dan 400 dirham inilah angka yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah untuk memberikan mahar kepada istri-istrinya selain Khadijah. Ketika Nabi menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, dengan Ummu Salamah, dan pertanyaan mahar Nabi 400 dirham, 400 dirham, 400 dirham. Ya. Jadi kalau dirupiahkan sekarang mungkin berapa ya? 1 dirham itu kan 1/4 dinar. 1 dinar itu sekitar 3 juta. Berarti 3 juta dibagi 4, 750. Kali 4, berapa tuh? 750.000 dikali 400. Sekitar 300 juta juga ya. Sekitar 300 juta ya. Nah, kata Umar maksimal segini nih, maksimal gitu kan, maksimal. Maka datang seorang ibu angkat tangan. Ya Umar, ya, Anda salah. Ya, Anda Allah Rasulnya tidak pernah membatasi gitu kan. Itu hak seorang wanita gitu kan. Nah, apa kata Umar radhiyallahu anhu ya? Shadaqat imra'ah wa akhta rajul. Jadi wanita ini yang benar dan Umar yang salah. Nah, jadi maka di buku saya pernah di tulisan saya pernah kasih judulnya ketika saat emak-emak ya mengkritik Umar. Jadi yang kritik Umar itu ibu-ibu gitu ya. Jadi nggak boleh dibatasin, itu hak wanita. Tapi yang paling bagus kata Rasul apa? Ya, aisarahunna mahra, yang paling mudah. Jadi bukan paling murah, mudah. Jadi mudah ini ya tergantung orangnya gitu. Yang penting mudah aja. Maka seorang akhwat ya ketika dia harus lihat ininya, harus lihat kondisinya gitu kan, calon suaminya. Jangan sampai dia memberatkan. Nah, ini dulu saya pernah muat di Instagram saya ya tentang kisah Umar yang dikritik emak-emak ini. Ketika Umar dikritik emak-emak, ya, saya ambil dari buku Imam As-Suyuti ya. Nah, dia mengatakan ini, Umar orang-orang jangan kalian terbanyak berikan mahar karena mahar Rasulullah dan para sahabat 400 dirham atau di bawah itu. Seandainya yang terbanyak, maka disebutkan seorang wanita Quraisy berdiri melontarkan protes. Hai Mimin, engkau melarang orang-orang memberikan mahar kepada wanita dan para sahabat. Apakah engkau tak pernah dengar Allah menurunkan ayatnya? Wa ataitum idahunna qintara. Engkau telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar. Jadi apa kata Umar? Ya, sadaqat imra'ah wa akhta rajul. Ya, wanita yang benar, Umar yang salah. Jadi intinya apa? Mahar ini berbeda antara satu negara dengan negara lain, berbeda antara satu personal dengan yang lain, tergantung kondisi masing-masing. Yang pasti mudah. Jangan sampai seseorang gagal nikah karena nggak sanggup bayar mahar. Wah, ini nggak boleh. Ya. Tapi itu hak wanita. Ya baik Ustaz. Mudah ya Ustaz, bukan murah ya. Jadi selama ini mudah, bukan murah. Ya, selama resepnya kan murah gitu ya. Murah, yang dikatakan mungkin besi gitu kan. Itu ya kalau dia sanggup cuma khataman min hadid, ya boleh. Kalau itu yang dia mampunya cuma itu ya. Tapi kalau dia orang kaya dan seterusnya ya, kenapa harus cincin dari besi? Ya, berikan yang baik gitu ya. Karena selama ini kan di masyarakat tuh maharnya selalu seperangkat alat sholat gitu ya. Jadi kayaknya
ini banget gitu yang tidak secara Boleh. materi. Seperangkat alat sholat plus musolahnya, Bu. Bagus. Nah, betul Ustaz. Betul Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz. Pencerahannya. Jadi baru terpikir ya, kata murah dengan kata mudah itu berbeda. Berbeda. Jazakallah Ustaz. Oke. Ya mudah. 1 miliar kalau mudah berarti bisa aja Ustaz ya. Ya, insya Allah. Ya, yang mudah bagi yang melakukannya. Mungkin cukup ya Ustaz, sudah 10:30. Oke, ya, oke. Dicukupkan dengan tutup dengan doa, maka Ustaz dipimpin doa. Saya pimpin doa di hari penuh berkah, di hari Jumat ini ya, dan semoga kita diberikan kemudahan segala urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ajibna alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'amin hamdai wa fi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa barakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafart wala daynan illa qadaita wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaiji dunya illa wa anta ridha wala nasalahi rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Syukuran jazakallah Ustadz atas sharing ilmunya pagi ini ya tentang sahabiah Bunda Khadijah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih jazakumullah kepada para peserta kajian pagi ini atas kehadirannya. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, sama ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin lab ya Ustazah. Ya mangga Ibu, silakan. Ya, kalau materinya bisa nggak ya Ustazah? Materinya bisa di itu nggak ya? Nanti coba ditanyakan ke Ustadz ya. Baik Ustazah. Allah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya Bu Mariam. Udah Ustadz. Ini live aja atau gimana Zoom-nya? Ditutup ya.